Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian selalu hebat ya, selalu sehat. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar khususnya di tema 6 yaitu menuju masyarakat sejahtera. Lebih tepatnya kita nanti akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, langsung saja kita bahas ya. Dengarkan baik-baik dulu. Setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi, pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Nah, kata-kata penting dapat disebut dengan kata kunci. Jadi nanti kalau ada soal terkait dengan kata kunci, artinya itu adalah kata-kata yang penting, ya, seperti itu. Baik. Untuk contohnya, contoh teksnya bisa kalian buka di buku tema 6 kalian di halaman 17. Di situ ada bacaan dengan judul Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Silakan kalian baca ya, wajib dibaca dulu sampai penutupnya, yaitu warga Kampung Kibai dan Kampung Wonorejo tetap menjadi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Mereka juga menjaga persatuan dan kesatuan serta selalu menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam segala perbedaan yang ada. Mereka memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia yang beretika dan santun, serta mempunyai jiwa gotong royong dan toleransi tinggi. Mereka ingin menciptakan kehidupan di bumi Indonesia yang damai, tentram, hidup rukun, berdampingan. Teks tersebut ditulis oleh Nirwasita, ya. Bawah teks itu ada ayo berlatih. Poin A, jawablah pertanyaan di bawah ini secara lisan. Oke, kita bersama-sama ya, Mister bantu. Apa judul bacaan di atas? Ya, kita kembali lagi di halaman 17. Judul bacaannya adalah Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Benar. Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Kata kunci tadi apa? Kata-kata penting, ya. Di situ ada apa? Ada kata kerukunan, ada kata kampung, ya. Atau bisa kita olah alik, kita susun yang menjadi kata yang enak didengar atau dipahami, bisa menjadi kampung kerukunan atau kampung rukun. Nah, itu aja ya. Kata kuncinya pada judul di atas adalah kampung rukun. Itu aja. Nomor 3, apakah informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci pada judul? Nah, setelah kalian membaca ini tadi ya, setelah kalian dibaca, baru kalian hubungkan dengan judulnya tadi apa. Nah, setelah kita baca tadi, intinya ada kerukunan, ada kampung ya. Jangan sampai ketinggalan itu dua kata itu, karena itu adalah kata kunci atau kata pentingnya. Mister bantu untuk menjawabnya. Jawaban nomor 3 adalah meski warga kampung Wonorejo memiliki perbedaan suku, agama, dan budaya, mereka mampu hidup rukun. Rukun ya, kata kuncinya rukun. Selain itu, warga kampung Wonorejo juga mampu hidup berdampingan dengan warga kampung Kibai dalam kerukunan, toleransi, gotong royong, dan kedamaian. Berarti dua kata kuncinya sudah masuk ya. Ada kata kampung dan ada kata rukun. Nah, seperti itu contohnya. Jadi judul di sini, judul tadi, judul Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Nah, itu sudah menggambarkan dari isi teks
yang kalian baca. Itu ya untuk subtema 1 bahasa Indonesianya, muatan bahasa Indonesianya maksud Mister itu mempelajari tentang kata-kata penting dalam judul suatu bacaan. Baik, kita lanjut di subtema 2 dan subtema 3 ya. Di subtema dan subtema 3. Oke, Mister bahas dulu sebentar. Teks fiksi adalah teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi terdiri dari beberapa paragraf yang mengandung gagasan utama. Nah, lagi-lagi kita membahas tentang gagasan utama nih. Ya, gagasan utama adalah apa? Suatu gagasan yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan 2 cara. Yang pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang dibahas pada teks. Yang kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan utama dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Oke. Masih Mister bahas lagi. Gagasan utama, ya, gagasan utama ini terletak di awal paragraf, akhir paragraf, dan di awal serta akhir paragraf. Gagasan utama atau ide pokok, ya, atau pikiran pokok atau pokok pikiran sama saja, memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya. Kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada di dalam kalimat utama. Oke, untuk contohnya ya, contoh dari teks non-fiksi itu kalau di subtema 3 pada halaman 46 ya. Maaf, di subtema 2 maksud Mister, di subtema 2 ada di halaman 46. Judulnya adalah Hak sebagai Warga Negara Indonesia. Kalian baca dulu bacaannya. Berikutnya kalian jawab ayo berlatih halaman 47. Di situ udah ada 3 kolom ya. Di situ ada kolom satunya paragraf, berarti menunjukkan paragraf berapa, misalkan paragraf 1 sampai paragraf 5. Terus ada lagi kolom sebelahnya ada kalimat utama. Nah, di sini Mister ambil contohnya di paragraf 1, kita baca bersama. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Nah, contoh berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Nah, kalimat utamanya apa nih? Kalimat utamanya adalah hak warga negara Indonesia banyak bentuknya, ya, pada di kalimat akhir paragraf ya. Hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Gagasan utamanya apa? Jadi disimpulkan lagi tuh gagasan utamanya. Jadi simpulannya adalah hak warga negara Indonesia. Ya, itu saja kesimpulan dari kalimat utamanya. Jadi kalian temukan dulu kalimat utama. Setelah ketemu kalimat utama, baru kalian temukan gagasan utamanya. Nah, untuk mencari gagasan utama, bagaimana tadi? Menyimpulkan dari kalimat utama atau meringkas lah, istilahnya meringkas dari kalimat utama.
Baik, itu saja anak-anakku untuk materi bahasa Indonesia pada tema 6. Jadi Mister ulangi lagi. Di sini nanti di tema 6 kita akan belajar tentang kata penting dalam judul suatu bacaan, itu satu. Yang kedua adalah belajar tentang gagasan utama dan kalimat utama pada teks non-fiksi. Itu ya, ada dua nanti yang kita bahas di tema 6. Itu saja untuk hari ini pembelajaran bahasa Indonesia. Nanti kalian tunggu lagi untuk pembahasan materi IPA. Jangan lupa dicatat ya, semua yang Mister bahas hari ini dicatat ya, kalau perlu sambil belajar mengisi yang halaman 47 ayo berlatih. Terima kasih untuk sesi bahasa Indonesia Mister akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.